Baby squirrel use a sexy motherfucker. Ini adalah tampilan awal dari QG1.8. Langsung saja kita mulai, yaitu dengan cara add vector layer. Akan muncul dialog box seperti ini. Kita cari dataset, masukkan dataset. Nah, sebelumnya kita telah memiliki data digitasi dari Pulau Tidung beserta ekosistem-ekosistem yang ada di sekitarnya. Dan untuk yang pertama yang akan kita masukkan adalah AOI atau Area of Interest. Kita pilih AOI, kita klik Open, lalu kita open. Dan berikut adalah tampilan dari AOI yang telah kita masukkan ke layer. Langkah selanjutnya adalah kita akan membuat planning grid dengan cara klik plugins, kemudian QMarksun, dan pilih create planning grid. Dalam create planning grid tersebut akan muncul dialog box seperti ini. Untuk yang pertama, planning grid extend, ini kita biarkan AOI, lalu kita klik di update extends from layer. Akan muncul otomatis angka seperti ini, dan pada bagian calculate grid in projection unit using kita pilih side length, dan untuk planning unit shape-nya kita pilih square. Angka-angka yang ada di dalam sini akan otomatis terganti sesuai dengan pilihan yang telah kita pilih tadi. Lalu untuk selanjutnya kita pilih file folder yang akan digunakan untuk menyimpan dari planning grid ini. Terus di sini kita beri nama BU underscore layer Tidung. File of types-nya dibiarkan seperti ini, lalu klik save, klik OK. Dia akan tersimpan, dan apabila ada dialog box seperti ini, kita klik yes. Kita close saja bagian planning ini. Nah, beginilah tampilan dari planning grid yang telah kita buat, dan planning grid ini akan memudahkan kita untuk lanjut ke step selanjutnya, yaitu mempersiapkan fitur konservasi dan fitur cost. Jadi untuk membuat fitur konservasi dan fitur cost, langkah pertama yang akan kita gunakan adalah kita add vector layer dan dataset lagi, lalu kita masukkan semua data yang telah kita miliki, data digitasi yang telah ada, kecuali data AOI yang sudah kita masukkan terlebih dahulu tadi. Jadi langsung saja klik Ctrl+A untuk semua data ini. Lalu kita unblock yang AOI, lalu kita open. Kita open. Nah, berikut adalah tampilan dari digitasi yang telah kita masukkan ke dalam QGIS ini, dan beginilah tampilannya. Lalu setelah ini kita akan lanjut ke memasukkan fitur konservasi ke dalam planning unit. Jadi setelah ini kita akan menduga nilai konservasi dari daerah yang kita miliki ini. Caranya bagaimana? Jadi caranya adalah klik plugin. Oh ya, sebelumnya untuk tanda silang di sini, mau disilang ataupun tidak disilang itu tidak berpengaruh terhadap calculate yang akan kita lakukan, karena tanda silang di sini hanya untuk menggambarkan tampilan dari gambar yang ada di layar samping kanan ini. Oke, kita lanjutkan lagi. Untuk calculate kita klik plugins, lalu kita pilih QMarksun,
Lalu pilih calculate conservation values. Nah, jika sudah tampilannya akan seperti ini, lalu kita klik new. Di create new ini kita akan memasukkan nama dari ekosistem yang akan kita calculate konservasinya, nilai konservasinya. Oke, yang pertama kita akan mengkalkulate daerah mangrove. Dan untuk di planning unit layer, kita akan pilih PU layer tidung yang telah kita buat tadi, planning grid yang telah kita buat tadi, dan otomatis di planning unit ID-nya akan terubah jadi PU ID. Lalu kita akan mengubah di select layer to measure, kita pilih mangrove karena sesuai di input name tadi kita memasukkan mangrove. Sudah, untuk yang lainnya tidak perlu diubah. Langsung saja kita save dan kita lanjutkan lagi karena kita akan menghitung dari ketiga ekosistem yaitu mangrove, lamun, dan terumbu karang. Maka kita lanjutkan dengan new, terus kita masukkan nama lamun. Untuk planning unit layernya tetap menggunakan PU layer tidung, yang diubah-ubah hanya select layer to measure-nya aja. Jadi ini lamun, kita pilih yang penutupan lamun. Oke, seperti ini kita save lagi. Kemudian masukkan lagi yang terakhir adalah karang. Kita ganti lagi PU layer tidung. Kita save. Lalu setelah kita save seperti ini, maka kita akan mengkalkulate conservation values-nya dengan cara klik run. Setelah selesai melakukan calculate conservation value, dan untuk mengecek apakah memang benar-benar selesai dan berhasil, maka kita bisa cek di PU layer tidung ada di propertiesnya. Jadi ketika berhasil, maka di dalam komponen fields akan langsung tertambahkan mangrove, lamun, dan karang yang telah kita buat tadi. Oke, karena sudah berhasil, jadi kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu memasukkan fitur post ke dalam planning unit. Jadi caranya adalah dengan kita klik vektor, lalu kita ke spatial query, dan kita pilih spatial query ini. Akan muncul dialog box seperti ini. Maka ketika muncul dialog box seperti ini, kita ganti select source with response-nya itu dari PU layer tidung yang telah kita buat. Jadi sesudah seperti ini, maka guidebook pages-nya kita sesuaikan dengan reference picture yang akan kita masukkan. Jadi seperti contohnya, yang pertama kita akan analisis dari budidaya laut terlebih dahulu. Nah, budidaya laut digambarkan dengan adanya intersect atau perpotongan. Sesudah kita masukkan seperti ini, maka kita apply. Kita tunggu prosesnya. Maka di sini akan muncul result query dari budidaya laut itu sebanyak 15 selected geometries. Oke. Setelah itu kita close saja dan kita akan masuk ke klik kanan open attribute table dari PU layer tidung. Lalu kita pilih kita aktifkan toggle editing mode-nya seperti ini. Dan ketika kita mengaktifkan toggle editing, maka di sini akan ada open field calculator. Jadi open field calculator ini kita akan masukkan data yang tadi kita query, yaitu budidaya laut.
Di sini ada dialog box tentang field calculator, dan untuk yang di sini ini kita uncentang ya, di sini kita uncentang dari create a new field. Kita selang otomatis ke update existing field. Untuk PUID di output field type-nya kita akan ganti dengan PU status. Oke, untuk selected function help-nya kita kosongkan saja. Dan untuk memasukkan di expression kita akan memasukkan untuk budidaya laut. Jadi di sini kita sudah memberi nilai setiap fitur cost itu. Untuk budidaya laut diberi nilai 1 dan juga seperti 1, pemanfaatan umum dan LULC 3, dan konservasi existing diberi nilai 2. Karena tadi kita telah memasukkan budidaya laut, maka kita akan memasukkan di expressionnya yaitu angka 1. Udah, kita klik OK seperti ini. Setelah sudah kita masukkan datanya, maka tinggal kita matikan toggle editingnya dan jangan lupa untuk reset. Oke, jadi setelah itu kita sudah memasukkan, dan begitupun seterusnya bergantian untuk seperti kita pemanfaatan umum, LULC maupun konservasi existing. Oke, jadi setelah kita selesai memasukkan fitur cost ke dalam beberapa SAP yang ada, jadi kita akan lanjut simulasi berikutnya, yaitu cara mengekspor data ke merchant. Jadi sebelum kita melakukan ekspor data ke merchant, maka kita harus mempunyai folder untuk penyimpanan hasil simulasi ini, yaitu kita buat folder simulasi 50% seperti ini. Dan di dalam folder simulasi 50% ini terdapat 3 folder lagi, yaitu input, output, dan PU. Nah, di dalam ketiga folder ini yang perlu kita isi adalah di folder PU. Kita harus memindahkan semua file file yang sudah dibuat, kita masukkan ke dalam PU. Jadi seperti ini folder PU, dan untuk folder input dan outputnya masih belum kita aktifkan. Oke, jadi setelah kita membuat folder seperti ini, maka kita bisa buka QG Snap Plugins. Setelah itu pilih Q Merchant, lalu kita pilih yang Export to Merchant. Nah, akan muncul dialog box seperti ini. Maka di dalam sini kita akan mengganti select planning grid-nya dengan PU layer tidung, yang otomatis planning unit ID field-nya akan terganti dengan PU underscore ID. Jadi kita sendiri menggunakan 4 tipe file, yaitu bond.dat, PU, SPL.dat, PU.dat, dan step.dat. Jadi setelah itu kita akan atur direktorinya. Kita pilih folder input yang cari folder submenu bond.dat, dan kita akan centang di bagian boundary file.
Oke, kita centang. Dan untuk peraturan-peraturan lainnya tidak perlu kita ubah, tetap seperti ini. Dan selanjutnya kita akan pilih submenu PUVSPR.depth. Nah, maka di submenu ini kita centang grid planning unit versus species files. Dan sama untuk yang lainnya tidak perlu diubah. Dan kemudian kita akan ke submenu PU.depth dan centang bagian grid planning. Tetap untuk peraturan lainnya tidak perlu diubah. Dan kita akan ke submenu PU.depth dan kita akan membuat grid species file. Bagian mangrove lamun dan karang, kita centang bagian mangrove lamun dan karang. Dalam proses ini kita tidak membuat skenario probabilitas atau prop presentasi peluang target konservasi. Nah, setelah sudah, maka kita akan klik OK. Kita tunggu dulu prosesnya. Nah, setelah berhasil dan selesai, maka akan muncul seperti ini sudah selesai. Kita fokus saja, lalu kita close. Untuk selanjutnya kita masuk ke konfigurasi ini dengan cara klik splitting. Terus kita makan dan konfigurasi. Nah, di sini juga akan muncul dialog seperti Jadi untuk BLM-nya kita ganti 1000, propnya 0,5, dan numbersnya kita ganti 1000 juga. Setelah sudah, untuk submenu run dan annealing tidak perlu diubah. Selanjutnya kita akan langsung masuk ke submenu files and cost. Dan di sini di input dir ini kita akan masukkan folder input yang sudah kita buat, dan di output dir juga kita masukkan folder output yang telah kita buat. Dan ketika kita sudah memasukkan kedua folder ini, maka otomatis untuk spec name, PU name, dan yang lain-lainnya akan otomatis terisi, termasuk submenu di Markdown output. Dia akan otomatis terisi sendiri. Nah, setelah sudah semuanya, maka kita hanya perlu klik OK dan tunggu hingga dashboard seperti ini akan muncul. Mulai untuk menggunakan zona eco dan simulasi ini. Jadi ini adalah tampilan pertama ketika kita membuka zona eco yang sudah terpasang di laptop kita. Jadi untuk memulai langsung saja kita klik file, menu file, kita pilih new project, dan akan muncul dialog box seperti ini. Dan pada specify project name kita akan masukkan namanya sesuai dengan apa yang akan kita simulasikan, ya, proyek yang sesuai dengan yang kita jelaskan. Jadi di sini kita akan mensimulasi zona inti. Jadi kita bagaimana di specific project name-nya adalah simulasi zona inti. Kita lanjut saja untuk di input platform database. Ini kita akan
Setelah kita centang, maka kita akan masukkan file file input.dot yang telah kita buat. Jadi file ini yang sudah kita buat semua. Jadi setelah itu open. Oke, sudah selesai, kita lanjut saja. Setelah itu kita masukkan media respective layer to display ini, kita close. Jadi di sini kita akan memasukkan shape file dari planning unit yang telah kita buat sebelumnya. Jadi kita pilih open. Oke, setelah sudah seperti ini, maka kita klik OK saja di bawah. Kita tunggu. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Dan kita akan mensimulasikan zona inti ya tadi. Jadi untuk di dalam seperti ini, maka yang perlu kita ubah adalah pada marksan parameter to edit. Jadi kita akan nyari parameter yang spek. Nah, sudah muncul seperti ini, maka kita akan mengedit value-nya. Dan untuk value props yang digunakan untuk simulasi ini. Jadi untuk sudah isi data seperti ini, maka kita klik run. Parameter run, yes. Kita tunggu dulu prosesnya di sini. Jadi kali ini kita akan melanjutkan step simulasi marksan kita, yaitu dengan step lanjutannya adalah interpretasi zona QGIS ke dalam QGIS. Jadi langsung saja untuk langkah pertamanya adalah add planning unit ke dalam QGIS-nya. Jadi saya udah add PU layer tidungnya ke dalam QGIS ini. Kemudian klik plugins, lalu pilih Q marksan dan pilih import marksan result. Untuk dialog box ini di planning grid kita isi PU layer tidung, planning unit ID fieldnya otomatis akan berubah menjadi PU ID, dan untuk select marksan result file to import kita masukkan data output yang telah kita export sebelumnya ya dari QGIS-nya ini. Nah, untuk data output yang kita masukkan adalah kita cari output yang underscore SSOLN ini, lalu klik open. Nah, untuk di select result field name-nya kita tetap create new, dan enter new result field name-nya kita kasih nama, karena ini simulasi zona inti ya tadi, jadi kita kasih nama zona inti. Jadi ini namanya bebas sesuai kalian aja. Lalu klik OK. Nah, sampai muncul calculation complete. Setelah itu OK saja, dan kemudian kita close ininya. Lalu untuk menampilkan hasil import data, jadi data yang diimport tadi itu merupakan data ekspor yang telah kita lakukan di zona QGIS atau di QGIS sebelumnya yang telah kita kalkulus dan segala macamnya itu. Kita masukkan lagi ke sini untuk kita tampilkan. Nah, cara menampilkannya adalah klik kanan pada layer PU layer tidung, lalu kita klik properties. Di sini akan muncul dialog box seperti ini.
Di menu style pada sini ada single symbol dan kita ganti jadi graduated. Oke, tampilannya akan seperti ini. Kemudian dalam kolomnya ini kita pilih yang tadi kita buat. Yang tadi kita buat zona inti. Jadi kita pilih zona inti. Untuk menampilkan hasilnya ini, ada yang langsung tampil hasilnya seperti ini, tapi ada juga yang perlu di-classify. Jadi kita klik classify aja. Setelah itu kita klik apply dan kemudian klik OK. Maka tampilannya akan seperti ini, sama dengan tampilan di zona ikut YouTube. Nah, selanjutnya setelah kita sudah berhasil memunculkan seperti ini, kita akan lanjut ke step selanjutnya, yaitu menyusun desain dari peta yang akan kita tampilkan, yang nantinya bisa digunakan oleh seluruh kalangan ya. Dan untuk membuat petanya sendiri, kita harus memasukkan SHP daratan dengan cara efektor layer di dataset. Kita cari yang di sini itu daratan. Kita open saja. Nah, seperti ini. Oh ya, untuk warnanya, warna dari APU layer 2 ini atau dari daratannya bisa disesuaikan sesuai dengan selera masing-masing. Dan setelah step ini, maka kita akan lanjut untuk step pembuatan peta. Berikut merupakan tampilan ketika kita sudah menghaluskan atau menyamarkan kotak-kotak yang tadi. Terlihat lebih estetik, bukan? Nah, langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah kita membuat peta. Bagaimana cara membuat peta? Pertama kita klik file, pilih new print composer, atau kita bisa juga langsung dengan klik ctrl+p. Nah, ketika kita klik akan muncul layout seperti ini. Nah, untuk menampilkan petanya, maka kita akan pilih add new map. Kita klik, lalu kita drag di sini. Oke. Nah, maka peta yang tadi akan otomatis muncul di sini. Dan untuk menggeser ini kita bisa lakukan dengan cara klik yang ini, move item content. Jadi kita bisa pindah-pindahkan petanya sesuai dengan kreasi kita. Dan dalam pembuatan peta ini jangan melupakan atribut yang harus ada di dalam peta, baik seperti arah mata angin, legenda, judul, kartografi, scale bar, grid, dan apapun itu silahkan masukkan di dalam peta tersebut ini. Dan untuk tools yang digunakan sudah tersedia semuanya, ada di dalam sini, di layout. Nah, jadi kalian tinggal add label, scale bar, legend, image apabila diperlukan, dan add a row.